Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 83, apa itu Sekte Pedang Besar? Ayah. Kakek. Melihat Huang Qide, ketiga ayah dan anak itu menyambutnya. Huang Qide mengangguk sambil mendesah dalam hatinya. Meskipun Huang Ming dan putra-putranya menyapanya seperti biasa, rasa hormat itu tidak lagi ada seperti sebelumnya. Siapapun dapat mengatakan bahwa itu hanyalah sapaan basa-basi kepada seorang kerabat. Senior Liu Wei. Huang Qide datang di depan Liu Wei dan menyapa dengan hormat. Liu Wei bahkan tidak mengangguk, hanya mendengus, melalui lubang hidungnya dan memfokuskan perhatiannya pada Huang Xiaolong, serta Marsekal Hao Tian dan Fei Hou yang menjaganya di belakangnya. Ketika tatapannya jatuh pada Fei Hou, dia bertanya, "Kamu Fei Hou? Puncak akhir Ordo ke-10. Tidak mudah bagimu untuk berkultivasi hingga puncak akhir Ordo ke-10 minus kita akan melakukannya dengan cara ini. Jika kamu berlutut dan menyerah padaku dengan sukarela, menyerah pada Sekte Pedang Besar, aku dapat mengampuni nyawamu dan mengangkatmu sebagai tetua Sekte Pedang Besar kami." Huang Jun, Huang Ming, dan Huang Wei menjadi linglung. Tetua Sekte Pedang Besar. Tuan, ini. Huang Jun tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Ekspresi wajah Liu Wei berubah dingin karena ketidakpuasan. Kamu belum memenuhi syarat untuk campur tangan di sini, mundurlah. Hati Huang Jun bergetar dan dengan cepat berkata, "Ya, guru. Apakah kau sudah memikirkannya dengan matang?" Liu Wei menoleh kembali ke Fei Hou. Pada saat ini, Marsekal Hao Tian dan Fei Hou saling bertukar pandang, keduanya tidak dapat menahan tawa. "Apa yang kalian berdua tertawakan?" Liu Wei menjadi muram. Fei Hou melihat ke sisi yang berlawanan, mencibir, "Sekte Pedang Besar. Apa itu Sekte Pedang Besar?" Setelah kata-kata Fei Hou terdengar, Huang Jun, Huang Ming, Huang Wei, bahkan Huang Qide dan Chen Ying tercengang, menatap Fei Hou dengan tak percaya. Omong kosong apa yang diucapkan budak anjing ini? Mereka bahkan ragu apakah mereka mendengar dengan benar. "Apa katamu?" Liu Wei tidak terkecuali, dia juga terdiam sejenak. "Telingamu bermasalah." Fei Hou dengan murah hati, mengulang dengan suara dingin, "Aku berkata, menurutmu Sekte Pedang Besar itu apa, sampai aku berlutut dan tunduk padamu? Ingin memberiku posisi tetua, Kau." Wajah Liu Wei memerah lalu ungu karena amarah, auranya tiba-tiba melonjak dan energi mengerikan keluar dari tubuhnya seperti gelombang yang mengamuk. Niat membunuh yang tajam membuat Huang Qide dan orang-orang di sekitarnya kehilangan warna dan mereka terhuyung mundur karena ketakutan. "Mencari kematian. Karena kaulah yang menginginkannya, pertama-tama aku akan menghancurkan kultivasimu dan kemudian membuatmu menderita kematian yang sesungguhnya, di mana kematian adalah kemewahan." Liu Wei melotot marah, tiba-tiba, telapak tangannya menyerang Huang Xiaolong, Marshal Hao Tian, dan Fei Hou sekaligus. "Aku akan membiarkanmu merasakan keterampilan telapak tangan dewa yang merupakan mahakarya Sekte Pedang Besarku." Telapak tangan besar emas gelap. 3 telapak tangan emas besar menembus udara dan mencapai Huang Xiaolong, Marshal Hao Tian, dan Fei Hou dalam sekejap. Secara kebetulan, Su Yan keluar dari halaman saat ini dan melihat apa yang terjadi, ketakutan, dia berteriak, "Xiaolong!" Di sisi lain, Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei diam-diam melompat kegirangan, terutama Huang Wei. Matanya berbinar-binar dengan perasaan Schadenfreude, "Huang Xiaolong, Huang Xiaolong, aku akan melihat betapa menyedihkannya kamu akan mati." Menyaksikan telapak tangan berwarna emas itu hampir mengenai ketiga orang itu, sebuah siluet melintas dan menangkis serangan Liu Wei dengan satu tangan. Gemuruh gelombang. Sebuah ledakan keras menggelegar dan energi dari benturan itu menyebar ke 4 arah. Batu-batu dan trotoar di sekitarnya hancur menjadi kerikil dan debu, berputar-putar dan terbang di udara. Huang Ming, Huang Qide, dan yang lainnya berlarian dengan panik. Dan pemimpin Sekte Pedang Besar Liu Wei terhuyung mundur dengan langkah goyah akibat pantulan energi. Setiap kali dia melangkah mundur, trotoar batu di bawah kakinya retak berkeping-keping. Liu Wei mundur ke sudut sebelum berhasil menyeimbangkan dirinya. Pada saat ini, dia akhirnya melihat dengan jelas orang yang baru saja bergerak, dan itu bukan Fei Hou. Ekspresi terkejut terpampang di wajah Liu Wei, menatap Marsekal Hao Tian, kau seorang Xiantian. Orang ini, seperti Fei Hou yang mengikuti di belakang Huang Xiaolong, mengenakan jubah ketat dan tampak seperti orang tua berusia 70-an, namun dia sebenarnya adalah ahli alam Xiantian. Kekuatannya itu. Xiantian Orde Kedua. Pasti Xiantian Orde Kedua. Setelah mengatasi keterkejutannya, wajah Liu Wei menjadi sangat buruk. Meskipun dia sendiri adalah seorang Xiantian, dia baru saja naik level belum lama ini. Itu adalah celah yang sangat besar untuk melawan seorang Xiantian Orde Kedua. Huang Ming, Huang Jun, Huang Wei, Huang Qide dan Chen Ying, serta Su Yan, yang baru saja keluar dari halaman, menatap Marsekal Hao Tian dengan bodoh. Xiantian, sebenarnya ahli alam Xiantian.
Sama seperti Fei Hou, lelaki tua ini, ahli Xiantian, memanggil Huang Xiaolong dengan sebutan Tuan Muda. Terlebih lagi, dia adalah ahli Xiantian tingkat tinggi dibandingkan dengan Liu Wei. Bagaimana ini mungkin? Huang Wei tergagap. Huang Ming dan Huang Jun merasakan kegelisahan dan ketakutan yang kuat setelah menyadari apa yang terjadi. Siapa kau? Liu Wei menatap Marsekal Haotian dengan ekspresi jelek, hanya ada sedikit ahli Xiantian di kerajaan Luotong. Pria berusia 70 tahun ini tidak mungkin orang yang tidak dikenal. Marsekal Haotian terbang dalam diam, mengabaikan Liu Wei, dan tombak panjang muncul di tangannya entah dari mana. Tombak itu menebas Liu Wei tanpa ampun. Murka surga. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan seperti meteor yang jatuh ke Liu Wei dalam sekejap mata. Liu Wei yang ketakutan, mundur untuk menghindarinya dan tiba-tiba, tangannya membesar, berubah menjadi warna emas. Pada saat yang sama, sebuah pedang panjang muncul di belakangnya. Pedang itu sangat panjang seolah-olah terdiri dari puluhan pedang kecil yang membentuk pedang panjang seperti cambuk. Semangat bela diri Liu Wei disebut 9 pedang gabungan. 9 pedang gabungan merupakan roh bela diri 11 tingkatan teratas. Dengan semangat bela dirinya keluar, Liu Wei melambaikan tangannya dan 9 pedang gabungan berubah menjadi pedang sepanjang naga, terus berputar di sekitar tubuhnya sementara cahaya pedang melesat keluar berbenturan dengan serangan tombak Marsekal Haotian. Zeng, zeng, zeng. Serangkaian tabrakan terdengar keras di udara. Setiap kali berbenturan, tubuh Liu Wei akan bergetar dan terhuyung mundur selangkah. Sementara Liu Wei berjuang di bawah, di atas sana, di udara, seekor singa hitam raksasa muncul di belakang Marshal Haotian, seekor singa hitam dengan pupil biru tua. Anda bahkan dapat melihat napas mengerikan keluar dari mulutnya saat kabut hitam bergulung seperti awan gelap. Melihat kemunculan singa hitam itu, tubuh Liu Wei bergetar, dan sebuah pikiran melintas di otaknya. Dalam keterkejutannya, Liu Wei berkata, kau adalah Marsekal Haotian dari kerajaan Luotong. Di seluruh kerajaan Luotong, hanya jiwa bela diri Marsekal Haotian yang merupakan singa neter kegelapan. Marsekal Haotian. Huang Ming, Huang Jun, Huang Wei, Huang Qide, dan Su Yan merasa seperti tersambar petir saat mendengar itu, meninggalkan dengungan tak berujung yang tak kunjung hilang. Mata mereka hampir terbelalak melihat lelaki tua berjubah ketat itu, lelaki tua ini adalah Marsekal Haotian dari kerajaan Luotong. Marsekal Haotian yang berdiri di atas ribuan prajurit dan jenderal dan di bawah satu raja. Mengabaikan ekspresi di sekelilingnya, siluet Marsekal Haotian berkelebat dan muncul kembali di hadapan Liu Wei. Tombak panjang itu berayun keluar dan singa neter kegelapan meraung ke langit saat bergerak di atas kepala Liu Wei, 2 cakar menghantam Liu Wei, mirip dengan 2 pilar hitam besar. Susunan 9 pedang gabungan. Teriak Liu Wei ketakutan. Roh bela diri 9 pedang gabungan terbang ke langit, dari 1 pedang panjang berubah menjadi 9 pedang pendek untuk membentuk susunan 9 pedang melawan singa neter kegelapan. Dengan demikian, kedua tinjunya menghantam Marsekal Haotian. Boom! Terdengar ledakan keras. Dan teriakan Liu Wei bergema saat tubuhnya terlempar ke belakang, menabrak dinding jauh di belakang, dekat halaman timur. Sejak awal, kekuatan Marshal Haotian berada 1 tingkat lebih tinggi darinya, kekuatan serangan jiwa bela dirinya jauh lebih tinggi dari 9 pedang gabungannya. Bagaimana mungkin Liu Wei bisa menjadi lawan Marshal Haotian? Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei menatap Liu Wei yang terjebak di dinding dan hawa dingin menjalar dari jantung hingga ke ujung kaki.